Halo Fisika Mania, hari ini kita akan membuktikan konversi susunan hambatan delta ke bentuk star atau sering juga disebut sebagai bentuk huruf Y. Kalau misalkan kita memiliki hambatan bentuknya segitiga seperti ini ya. Jadi R1, R2, R3 itu terletak pada sisi segitiga. Susunan hambatan seperti ini kita bisa konversikan ke dalam bentuk star atau bentuk huruf Y. Caranya adalah Anda menggambar di dalam segitiga ini susunan bentuk Y. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini gambar seperti huruf Y ya, yang saya letakkan di dalam segitiga. Ini hambatan antara R1 R2 saya namakan RA, hambatan antara R1 dengan R3 itu adalah RB, sedangkan hambatan antara R2 dengan R3 itu adalah RC. Nah, RA, RB, RC ini harus kita cari. Kalau sudah ketemu, maka R1, R2, R3 itu bisa dihapus. Kalau dihapus, nanti rangkaiannya seperti gambar di samping ini. Jadi rangkaiannya seperti ini nanti. Bentuk star atau huruf Y. Nah, bagaimana cara kita mencari RA? Mungkin kita sudah pernah lihat rumus bahwa yang namanya RA itu kan ditulis R1 kali R2 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Kalau RB, nah RB itu adalah R1 kali R3 per R1 plus R2 plus R3. Sedangkan RC-nya itu adalah R2 kali R3 dibagi R1 plus R2 plus R3. Nah, perhatikan ini ya. Jadi, kalau RA itu diapit hambatan R1 R2, maka RA itu, lihat itu, pembilangnya adalah R1 dikalikan R2. Tapi kalau RB diapit R1 R3, maka pembilangnya adalah R1 kali R3. Nah, sedangkan kalau RC ini diapit oleh R2, R3, maka pembilangnya itu R2 kali R3. Jadi pembilangnya itu pengapit hambatan RA, RB, RC itu ya. Yang menjadi masalah adalah, loh kok bisa ya? RA itu kok begitu, RB, RC kok seperti ini. Nah, maka hari ini kita akan buktikan kenapa RA itu nilainya segini, RB segitu, RC kok begitu. Nah, ini hari ini kita akan membuktikannya. Nah, sekarang saatnya kita akan membuktikan ya. Nah, perhatikan rangkaian yang sebelah kiri. Ini ada sisi segitiga, ada hambatan R1, R2, R3. Nah, ini mau dibuka menjadi rangkaian seperti star atau huruf Y. Nah, nanti kalau sudah menjadi rangkaian seperti huruf Y, ini dikatakan rangkaian menjadi terbuka. Kalau ini kan rangkaian tertutup. Caranya adalah begini, pembuktian rumus tadi. RAB, lihat yang sebelah kiri, RAB itu adalah paralel antara R1 dengan serinya R2 dengan R3. Jadi R1 itu paralel R2 dengan R3. Nah, paralel dua hambatan itu tinggalannya mengalihkan seperti ini, R2 ditambah R3 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, kalau Anda nggak suka cara ini ya bisa pakai rumus per RAB sama dengan gitu ya, kalau paralel. Nah, sekarang ini kan yang sebelah kiri ya. Kalau kita lihat sebelah kanan, RAB itu adalah seri antara RA dengan RB. Sedangkan RC-nya itu menjadi rangkaian yang terbuka. Jadi tidak usah direken RC-nya. Jadi tinggal apa nih? RA ditambah dengan RB. Nah, kalau kita kalikan ke dalam, ini R1 kali R2, berarti ini R1 kali R3 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Akhirnya kita mendapatkan persamaan satu seperti ini. Nah, lanjut. Sekarang perhatikan, saya akan mencari RBC. Jadi lihat rangkaian segitiga yang sebelah kiri, RBC, hambatan total antara titik B dan C, itu paralel antara R3 dengan serinya R1 dengan R2.
Jadi kalau begitu ini bisa tulis R3 itu paralel dengan serinya R1 dengan R2. Jadi kalau ini paralel berarti tinggal mengalihkan. Ya, seperti ini, gampang banget. Terus kemudian dibagi dengan jumlahnya. Nah, kalau begitu ini bisa saya tulis R1 kali R3 plus R2 kali R3. Saya bagi dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi sebenarnya ini adalah penjumlahan hambatan sisi segitiga itu. Nah, tapi RBC Anda lihat yang sebelah kanan. Nah, perhatikan yang sebelah kanan ini ya. RBC itu berarti seri RB dengan RC. RA-nya itu menjadi rangkaian terbuka. Jadi nggak usah direken seri antara RB dengan RC. Jadi tinggal menjumlah RB ditambah RC. Akhirnya kita menemukan persamaan yang kedua. Nah, terus kemudian saya akan mencari RAC. RAC, lihat rangkaian segitiga yang sebelah kiri. RAC itu adalah paralel R2 dengan serinya R1 sama R3. Jadi saya bisa tulis R2 paralel dengan serinya R1 sama R3. Jadi ini bisa saya kalikan. Kalau paralel dikalikan lalu dibagi dengan jumlahnya aja. Jadi R2 ditambah R1 plus R3. Tapi RAC yang sebelah kanan, nah ini lihat. Sebelah kanan terminalnya di A dan C, ini menjadi rangkaian terbuka. Jadi RAC itu seri antara RA dengan RC. Jadi akhirnya dapat RA plus RC itu sama dengan R1 kali R2, R2 kali R3 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Nah, kalau sudah ketemu 3 persamaan ini, it's very easy. Jadi tinggal substitusi eliminasi untuk mendapatkan hasil RA, RB, RC seperti yang saya tulis di awal tadi. Nah, sekarang kita akan mengurangi persamaan 3 dengan persamaan 2. Jadi mengurangi persamaan berarti ruas kiri dikurangi ruas kiri, ruas kanan dikurangi ruas kanan. Jadi kalau kita mengurangi, berarti ini RA dikurangi dengan RB, RC kurangi RC 0. Jadi hasilnya adalah RA dikurangi RB sama dengan, nah ini, coba ini pembilang, penyebutnya sama ya. Nah, pembilangnya kalau dikurangi jadi apa? Ini R1, R2, R2, R3. Ini ada yang sama, R2, R3 dengan R2, R3. Jadi ini habis kalau dikurangi, tinggal R12 dikurangi R13. Jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah R1, R2, kan gitu. Dikurangi dengan ini. Dikurangi R1 kali R3 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, lihat persamaan 1 ya. Persamaan 1. Ini kalau persamaan 1 saya jumlah dengan persamaan 4. Persamaan 1 dijumlah sama 4. Berarti menjumlah persamaan itu artinya apa? Ruas kiri jumlah ruas kiri, ruas kanan dijumlah ruas kanan. Kalau dijumlahkan berarti ruas kirinya ini RA tambah RA 2RA. Min RB ditambah RB habis. Jadi ini tinggal 2RA sama dengan kita jumlahkan min R1 R3 dengan plus R1 R3 habis. Jadi nanti tinggal R1 R2 ditambah R1 R2. Berarti hasilnya adalah 2R1 R2 dibagi pembilangnya ini ya. R1 plus R2 plus R3. Ah, 2-nya bisa dicoret. Nah, tret. Nah, akhirnya kita dapatkan apa? RA dapatnya adalah sama dengan R1 kali R2 per R1 plus R2 plus R3. Nah, terbukti RA-nya nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari RB
saya kira gampang, tinggal hanya mensubstitusi atau boleh eliminasi. Untuk mendapatkan RB, it's very simple, not complicated. Jadi kita hanya nanti tinggal memasukkan RA ke sini, ke persamaan 1. Jadi kalau saya masukkan ke persamaan 1, jadinya apa? R1 kali R2 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, udah masuk sini. Plus RB mau dicari. Terus yang kanan R1, R2 plus R1, R3 dibagi R1 plus R2 plus R3. Nah, Anda lihat bahwa di sini RB-nya hanya mengurangkan yang ini sama yang itu. Jadi kalau begitu RB-nya jadi berapa? Ini kurangkan kan habis ya. Jadi tinggal R1 kali R3 berapa? R1 plus R2 plus R3. Nah, it's very easy problem. Akhirnya kita bisa membuktikan RB-nya. Kalau mencari RC-nya bagaimana? It's very easy. Langsung aja ini masukkan ke sini. Tinggal masuk aja ya. Jadi kita masukkan. Akhirnya kalau masuk ke persamaan 3 akan dapat apa? Jadi nanti R1, R2 per R1 plus R2 plus R3. Nah, ditambah dengan RC sama dengan R1, R2 plus R2 plus R3 per R1 plus R2 plus R3. Nah, ini sangat menyenangkan sekali. Nah, jadi lihat baik-baik. Kalau RC-nya akan ruas kanan ini dikurangi itu. Nah, kalau saya kurangkan, R1, R2-nya habis dong. Tinggal apa? R2 dengan R3. Jadi kalau gitu RC itu adalah R2 kali R3 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, akhirnya kita dengan mudah menemukan rumus RC-nya. Itu adalah R2 kali R3 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi sudah ketemu semua pembuktian rumus tadi bahwa RA-nya bentuknya seperti ini, RB-nya seperti itu, RC-nya seperti ini. Untuk memperjelas pembuktian tadi, maka saya akan berikan contoh soal yang melibatkan konversi delta ke star tadi. Nah, ini misalkan saya memiliki hambatan seperti ini. Susunan hambatannya seperti ini. Ini ada bentuk delta gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga hambatan 7 ohm yang tidak disusun dalam bentuk delta. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hambatan antara terminal titik A dan B. Nah, kalau kita dapatkan rangka seperti ini, kalau kita lihat ya, di sini nggak ada seri, nggak ada paralel. 1, 3 bukan paralel ya. Ini ketemu, ujung yang lain nggak ketemu, bukan paralel. 1, 4, 2/3 bukan seri kan. Jadi kalau ini misalnya saya punya cincin di sini, saya geser ke situ nggak bisa pindah. Kecuali kalau ini misalnya putus. Kalau putus, maka ini seri. Nah, kalau nggak ngerti susunan seri paralel itu apa, nah, untuk lebih memahami itu, Anda harus melihat video saya sebelumnya. Nah, sekarang kalau 2, 3 apakah paralel? Enggak. Pokoknya di sini nggak ada seri, nggak ada paralel. Nah, kalau menemui kebuntuan seperti ini, bagaimana caranya? Oh, ini mungkin jembatan Wheatstone. Nah, kalau susunan jembatan Wheatstone belum paham, lihat video saya sebelumnya. 1 kali 4 itu tidak sama dengan 4 2/3 kali 3. Jadi tidak bisa disebut sebagai jembatan Wheatstone. Nah, caranya kalau begitu kita pecah rangkaiannya. Delta ini membentuk tadi, bentuk star. Caranya kita gambar rangkaian di dalam delta seperti ini. Nah, kalau sudah digambar seperti ini, maka tinggal mencari nilai RA, RB, RC itu berapa. Jadi kalau kita lihat RA-nya di sini adalah dia diapit hambatan 1 dan 3. Ini hambatan pengapitnya adalah 1 dan 3. Jadi RA itu 1 kali 3 dibagi dengan jumlah sisi segitiganya berapa itu. Yang di sisi segitiga itu 1 plus 2 plus 3. Jadi hasilnya 3/6 itu setengah ohm. Kalau kita membedah rangkaian delta sebelah kiri boleh, nggak suka sebelah kanan juga boleh ya. Jadi dipilih salah satunya aja. Jangan kedua-duanya, salah satunya. Nah, terus kemudian RB, kalau kita lihat, RB itu diapit oleh siapa? Kan 1 sama 2. Diapit oleh hambatan 1 sama 2. Sehingga kita tinggal mengalihkan. Jadi hambatan pengapitnya 1 kali 2 dibagi 1 plus 2 plus 3. Berarti 2/6 itu 1/3 ohm.
Nah, RC sekarang yang terakhir, RC-nya itu di AP 2 dan 3. Jadi 2 kali 3 dibagi 1 plus 2 plus 3. 6 per 6, 1 ohm. It's very easy. Nah, oke, kalau sudah ketemu RA, RB, RC, maka hambatan sisi segitiga 1, 2, 3 ohm itu bisa dihapus. Nah, setelah dihapus seperti ini, maka sudah kelihatan bahwa hambatan RB sepertiga ohm dengan 42 per 3 ini tersusun secara seri. 1 dan 4 tersusun secara seri. Jadi kalau begitu nanti penyederhanaan rangkaian menjadi seperti ini. Ini titik A. Nah, ini yang 0,5 ohm itu adalah nilai dari RA. RB sepertiga sama 4 per 2 per 3 itu adalah seri. Jadi kalau dijumlahkan seri ya, sepertiga tambah 4 2 per 3 itu adalah 5 ohm. Nah, sedangkan yang bawah 1 tambah 4 juga 5 kan. Nah, 5 ohm seperti ini. Simbol. Nah, ini tinggal 7 ohm. Nah, rangkaiannya seperti ini. Sangat sederhana sekali. Ini rangkaian seperti saat kita belajar di SMP kelas 9 ya. Kalau seperti ini, ya gampang banget. Ini kan paralel. Nah, ini paralelnya berapa sih? Paralelnya adalah, kalau paralel 2 gitu cukup 5 ditulis paralel dengan 5. Apa artinya 5 paralel dengan 5? 5 dikalikan 5 dibagi 5 plus 5. Loh, saya pakai seper RP sama dengan boleh, nggak masalah. Ya, pakai gini juga nggak boleh kan? Jadi nggak usah seper-seperan. Jadi ini 25 bagi 10 adalah 2,5. Atau kalau memang ini hambatannya sama besar, 5 sama 5 ya 5 bagi 2 paralelnya. Kalau ini 10 ya 10 bagi 2. 100 ya 100 bagi 2. Itu hambatan yang identik, nilainya sama. Nah, sekarang kalau begitu RP-nya ini kan nanti seri ya, seri seluruhnya. Jadi kalau kita mau mencari berapa nilai hambatan totalnya, it's very easy. Langsung aja, berarti RAB itu seri 0,5, ya kan? Ditambah dengan berapa? Ini, ditambah 2,5. Ditambah lagi dengan 7. Nah, ini hasilnya adalah 3 tambah 7. Wah, gampang banget ini. Hasilnya adalah 10 ohm.